Ya, walaupun lagi liputan di luar negeri, tapi rasanya harus banget deh ngeluarin review yang satu ini. Iya, ini review dari AIO PC yang luar biasa. Bukan dari Barcelona, tapi dari Indonesia. All-in-one PC dari merek lokal ini hadir dengan layar 27 inci, RAM 16GB dual channel, serta SSD M.2 NVMe 512GB. Siap pakai, kalau kurang RAM dan storage masih bisa di-upgrade. Ini adalah Advan Force One Max. Ya, AIO ini menawarkan layar lebih besar, lebih lega daripada Advan Force One yang sebelumnya pernah kami review. Nggak heran ya kalau ada kata Max di nama AIO ini. Stand-nya ini juga udah adjustable dengan pengaturan ketinggian, kemiringan, serta orientasi layar. Performa terbilang memadai untuk harganya karena dipakai Intel Core i5 Alder Lake P ya. Harganya masih cukup terjangkau, masih cukup jauh di bawah 10 juta rupiah. Oke, langsung aja kita kupas tuntas AIO Advan Force One Max ini. All-in-one PC dari Advan. Nah, kita udah cukup sering bahas ya, mulai dari One PC series sampai yang Force One series ini. Nah, sebelum kita mulai bahas AIO ini, kita mau ingetin lagi, nggak usah mendang-mending mulu, karena emang AIO PC seperti ini ditujukan untuk pengguna yang tidak bisa atau tidak mau repot-repot ngerakit PC desktop. Buat yang mau ngerakit PC, silahkan aja, nggak ada yang nyalahin kalian. Buat yang milih laptop juga silahkan aja, nggak ada yang nyalahin kalian. Buat yang lebih suka dengan gaming handheld PC seperti Advan X-Play, ya silahkan juga ya. Adanya AIO ini tidak membuat pilihan kalian jadi salah. Enggak ya. Intinya setiap form factor itu pasti ada aja yang butuh. Oke, langsung kita mulai aja pembahasan dari AIO yang menawarkan performa tangguh ini. Untuk spesifikasi dasarnya dia pakai prosesor Intel Core i5 1240p. Codename-nya Alder Lake, fabrikasi Intel 7, base power 28 watt. Dia punya 4 P-core dan 8 E-core. Jadi totalnya ada 16 thread dan dia punya Intel Smart Cache sebesar 12 MB. Performa prosesor ini bisa dikatakan memadai lah untuk kelas harga dari AIO ini. Untuk integrated graphics dia pakai Intel Iris Xe Graphics. Nah, nama Iris Xe Graphics itu menunjukkan kalau secara standar all-in-one ini sudah pakai RAM dual channel. Dia punya 80 execution unit dan sudah support Intel QuickSync. Untuk RAM 16GB DDR4 3200 dual channel. Jadi RAM di AIO ini langsung 2 kali 8GB alias 16GB. Ini pakai SODIMM ya. Jadi kalau misalnya butuh nambah kapasitas bisa nih, mau ganti ke 2 kali 16GB jadi 32GB total bisa juga. Nah, untuk storage setengah terabyte SSD NVMe PCIe Gen 3 hanya tersedia satu slot SSD M.2 di sini ya. Jadi kalau mau upgrade kapasitasnya, itu opsinya adalah dengan mengganti SSD bawaan ke kapasitas yang lebih besar, atau bisa juga pakai SSD 2,5 inci. Ya, ada tempat untuk SSD 2,5 inci nih, tapi ini harus diakses dengan membuka penutup belakang AIO. Sayangnya, padahal di Force One tuh ada mekanisme khusus untuk masang SSD 2,5 inci tanpa perlu membuka bagian belakangnya dari AIO. Untuk konektivitas wireless ya, dia pakai Intel Wireless AC9650, udah support Wi-Fi 5, dual band, dan Bluetooth versi 5. Kemudian ada juga Gigabit Ethernet dengan chip dari Realtek. Untuk power adapternya adalah 90 watt. Sistem operasinya tentunya pakai Windows 11 Home. Untuk body, form factornya all-in-one PC atau AIO PC. Materialnya polikarbonat ya atau ABS ya. Ini tentunya untuk sisi luar AIO-nya. Untuk warna dasar adalah black. Secara umum, Force One Max ini masih terlihat cukup mirip dengan Force One yang sebelumnya kami uji. Walaupun demikian, ini tidak sama persis ya dengan yang Force One. Kalau diperhatikan detailnya, ada beberapa perbedaan kecil, termasuk penempatan tombol dan konektor I/O. Nah, untuk stand, memasangnya itu ke bagian belakang AIO dengan cara seperti ini. Ini merupakan stand yang adjustable dengan pengaturan ketinggian seperti ini. Bisa juga untuk kemiringan layar, membuat layar lebih menunduk atau menengadah juga bisa. Kita juga bisa menggunakan layar ini di posisi vertikal dengan stand bawaan. Nah, kalau tidak mau pakai stand, kita juga bisa memasang AIO ini ke bracket melalui VESA mount 100x100 yang tersedia. Untuk layarnya dipakai panel IPS ukuran 27 inci, resolusinya Full HD atau 1920x1080 pixel, refresh rate-nya 60 Hz. Nah, menurut Advan, layar ini punya color gamut di 99% sRGB. Nah, kalau kita uji, brightness maksimumnya atau di kisaran 300 nits, cukup tinggi. Sementara untuk gamut covers ada di 87% sRGB dengan gamut volume di 96% sRGB. Memang belum yang benar-benar di 99 sRGB, tapi sudah cukup dekat dan seharusnya tidak terasa seperti layar yang kurang warna lah di sini. Masih terbilang cukup memadai untuk berbagai aktivitas. Nah, kalau mau edit warna untuk foto dan video pun kalau bukan yang butuh akurasi super tinggi, ini masih bisa-bisa aja. Layarnya juga punya permukaan doff atau non-glare, jadi tidak mudah memantulkan bayangan. Bezel atau bingkai layar juga terlihat tipis di sisi kiri, kanan, dan atasnya ya. Di bingkai bawah ini agak sedikit tebal. Nah, di sini ada logo Advan soalnya ya. Untuk kamera dan mikrofonnya, Advan Force One Max ini menggunakan pop-up kamera 5 megapiksel. Saat tidak digunakan, kameranya bisa disembunyikan di balik layar
layar. Kita bisa munculkan kamera ini dengan menekannya seperti ini nih ya. Resolusi maksimumnya adalah 5 megapiksel dengan rasio 4:3. Nah, saat aspek ratio diubah jadi 16:9, resolusi kameranya untuk video jadi 2560 x 1440 piksel 30 fps. Kualitas gambarnya juga cukup bagus nih untuk kelas harganya, selama pencahayaan di sekitarnya terbilang sudah mencukupi ya. Nah, untuk kualitas mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita nyobain kameranya Advan Force Max, atau lebih tepatnya ini nyobain mic-nya ya, yang ada di dekat kameranya. Bagaimana kualitas suaranya? Untuk audio, All-in-One PC ini dilengkapi dengan 2 buah speaker yang mengarah ke bawah. Kualitas suara dihasilkan speaker ini terbilang rapih dan dengan ada sedikit bass di sini. Nah, di sini kita nggak protes lah kalau soal kualitas suara. Sementara untuk volume suara ini terbilang agak pas-pasan, sekedar cukup aja, tapi belum bisa dikatakan lantang. Untuk konektor, deretan konektor utama dari All-in-One ini terletak di sisi belakang, di area di bawah tempat pemasangan stand. Di sini ada konektor 1 DC input, 1 HDMI out, 1 DisplayPort output, lalu ada 2 USB 2.0 Type A, ada 1 gigabit Ethernet, ada 2 USB 3.2 Gen 2 Type A yang besar ya. Lalu ada 1 3,5 mm microphone in dan ada 1 3,5 mm audio out. Selain itu ada juga konektor di area kiri bawah AIO. Ini konektor yang terbilang mudah diakses saat kita menggunakan All-in-One ini. Ada 1 3,5 mm audio combo jack, ada 1 SD card reader, ada 1 USB 2.0 Type C dan ada 1 USB 2.0 Type A yang besar. Sayangnya di sini hanya ada konektor USB 2.0 aja. Sedikit berharap kalau di sini tuh ada USB 3.2 Gen 2 juga seperti yang ditawarkan di sisi belakang. Nah, untuk tombol-tombolnya, Advan menyediakan 3 tombol pengendalian untuk AIO ini yang ditempatkan di area kanan bawah. Ada 1 tombol power dan ada 2 tombol untuk pengaturan brightness atau tingkat kecerahan. Untuk sistem pendingin, dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan 3 buah heat pipe dan 1 buah kipas. Intake-nya dari bawah, exhaust ke arah atas. Nah, untuk keyboard dan mouse, terdapat keyboard dan mouse wireless standar yang disediakan dalam paket penjualan. Nah, kali ini keyboard dan mouse yang datang itu berwarna hitam, bukan putih seperti yang datang waktu pengujian Advan Force One yang sebelumnya. Ini membuat warna jadi lebih senada dengan warna PC-nya sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performa. Kita langsung aja ke konsistensi performa pakai Cinebench R23 stability test selama 30 menit. Skor maksimumnya ada di 8.953 poin. Ini didapatkan di run pertama. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 8.400 sampai 8.500 poin selama 30 menit ya. Nah, ini hasil yang bisa dikatakan baik untuk kelas All-in-One yang satu ini. Untuk suhu kerja ya kita lihat itu stabil di kisaran 60 sampai 65 derajat Celcius. Ini di prosesornya ya. Sesekali memang bisa terjadi spike ke 70 derajat Celcius tapi cepat sekali kembali ke kisaran stabil yang tadi disebutkan. Jadi suhu prosesor ini bisa dikatakan terjaga dengan baik. Sementara untuk konsumsi dayanya pada saat kita jalankan Cinebench R23 kita bisa lihat ada di kisaran 75 watt saat awal pengujian tapi kemudian turun dan bertahan di kisaran 63 sampai 67 watt. Oke, langsung aja kita coba untuk content creation. Kita pakai Adobe Premiere Pro sisi 2025. Dia kita pakai video yang 2 menit 7 detik yang biasa ya. Kalau kita pakai 4K 60 fps video exporting, software only saya dalam waktu 11 menit 5 detik. Sementara kalau pakai OpenCL GPU acceleration tentunya itu butuh waktu 10 menit 27 detik. Kalau video 1080p 60 fps dengan software only butuh waktu 2 menit 16 detik, dengan GPU acceleration butuh 2 menit 46 detik. Sementara suhu kerjanya untuk video exporting kalau pakai OpenCL untuk suhu CPU itu stabil di kisaran 55 sampai 60 derajat Celcius selama proses ekspor video. Jadi lumayan aman ya. Untuk konsumsi dayanya pada saat yang sama kita lihat ada di kisaran 64 sampai 68 watt saja. Jadi nggak nyampe 75 tadi ya. Oke, kita lanjut ke DaVinci Resolve 18.6. Software video editing kelas profesional tapi versi gratisnya. Kita masih pakai video yang sama ya. Untuk 4K 60 video exporting saya dalam waktu 18 menit 32 detik. Sementara kalau 1080p 60 fps butuh waktu 4 menit 59 detik. Nah, suhu kerjanya pas melakukan 4K 60 video export, suhu CPU itu ada di kisaran 55 sampai 60 derajat Celcius. Sesekali bisa naik sedikit sih, tapi cuma kisaran 65 derajat Celcius saja. Jadi terlihat kalau dipakai di aplikasi yang berat pun suhunya tidak setinggi waktu tes Cinebench R23. Nah, untuk software yang satu ini konsumsi daya kita lihat pada saat 4K 60 video export itu ada di kisaran 68 sampai 72 watt. Oke, kita lanjut ke gaming test tentunya ya. Kalian mau tahu kan kalau buat gaming gimana? Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini.
Oke, di game yang terakhir ya, Cyberpunk 2077 selama setengah jam, suhu sipil dari kisaran 60-65 derajat Celcius, sesekali bisa naik sampai 70 derajat Celcius, masih terjaga nih ya. Untuk konsumsi dayanya kita lihat total daya keseluruhan ada di kisaran 70-73 watt. Oke, tadi kita udah lihat konsumsi daya dari si all-in-one yang satu ini saat digunakan untuk berbagai kegiatan berat seperti ekspor video atau main game. Sekarang kita coba gunakan juga untuk hal lain yang lebih ringan ya, seperti nonton video resolusi Full HD atau 1080p di YouTube. Oke, karena kita melihat konsumsi daya max-nya, coba kita lihat brightness-nya di 100% tapi volume tetap di 50% ya. Terlihat di sini bahwa konsumsi daya itu ada di kisaran 30-35 watt saja. Oke, jadi biaya listriknya berapa? Nah, sebagai contoh ya, kita anggap kalau AIO ini menyala selama 8 jam sehari, 30 hari sebulan dengan rincian 4 jam untuk kerja, misalnya agak berat seperti exporting video terus-menerus 4 jam ya. Lalu 2 jam untuk kegiatan ringan seperti nonton YouTube dan 2 jam untuk main game. Kalau kita gunakan tarif dasar listrik rumah tangga yang 1.300 VA dengan harga Rp1.444 per kWh, hasilnya kita hanya perlu membayar sedikit di bawah Rp21.000 per bulan. Tentunya kalau aktivitasnya beda, hasilnya akan beda. Tapi ya kurang lebih cuma segituan lah ya, nggak nyampe 100.000 per bulan lah. Bahkan nggak nyampe 50.000. Kita lanjut ke storage testnya. Dengan kristal Dismark kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya adalah 3.556 MB per second dan tulis di 2.633 MB per second. Ya, kecepatan seperti ini terbilang bagus ya untuk sebuah SSD PCIe Gen 3. Oke, Advance Force One Max ini harganya ada di kisaran 8.539.000. Ya jauh di bawah 10 juta. Tentunya ini termasuk Windows 11 Home serta set mouse dan keyboard wireless yang standar. Untuk garansi tentunya ada 1 tahun dari Advance Indonesia. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ada 2 konektor USB yang mudah dijangkau dari depan, tapi keduanya hanya USB 2.0 aja. Lalu kalau butuh transfer data yang cepat, hanya ada 2 USB 3.2 Gen 2 Type A dan keduanya ada di deretan I/O di sisi belakang yang agak susah untuk dijangkau. Kemudian kita bisa nambah storage 2,5 inci ya, baik itu hard disk maupun itu SSD, tapi penambahannya tidak semudah di Advance Force One yang punya drive bay khusus. Ini harus buka bagian belakangnya dulu. Kemudian di sini belum ada bundling Microsoft Office. Tapi kalau menginstal Microsoft Office itu bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Nah, dari sisi kelebihannya tentunya ini udah siap pakai ya. RAM bawaannya udah 16 GB dual channel. Untuk harganya ini tergolong siap pakai. SSD juga udah setengah terabyte. Prosesor yang digunakan juga udah memadai untuk harganya ya. Buat kegiatan harian seperti browsing, nonton, kerja dengan set aplikasi Office ini lancar banget. Mau buat editing foto dan video juga masih bisa ya. Walaupun rekomendasi kami adalah 1080p, mungkin 30 fps, jangan 4K juga. Kalau main game tipis-tipis ini juga masih terbilang memadai. Lalu dia hemat tempat dan memungkinkan meja kita tetap terlihat rapih, khususnya kalau dibandingkan dengan PC desktop biasa. Untuk layarnya lumayan besar di 27 inci dengan tampilan yang mencukupi, tidak terlihat kayak kurang warna gitu atau pucat gitu ya. Kalau mau dibuat edit warna di foto atau video, selama bukan yang butuh akurasi tinggi-tinggi banget, ini masih bisa banget. Lalu untuk urusan listrik, dia hemat listrik. Dia masih punya SD card reader, ada DisplayPort dan ada HDMI untuk display output. Jadi mau nambah layar lagi juga masih bisa. Lalu ada VESA mount 100x100 untuk pemasangan ke bracket atau ke dinding. Standnya adjustable, lalu dia punya kamera 5 megapiksel, bisa untuk video sampai 1440p 30 fps. Kemudian RAM dan storage-nya ini masih upgradable banget ya. Lalu dia juga punya bonus keyboard dan wireless mouse. Jadi, kalau kalian butuh AIO dengan harga yang masih relatif terjangkau tapi layar besar, nah yang satu ini menarik nih ya. Advance Force One Max ini bisa jadi pilihan untuk yang mencari PC stasioner dengan kemampuan memadai serta layar yang besar. Dia rapi, hemat tempat, dan gak ribet masangnya. Cocok lah buat PC keluarga di rumah. Orang tua jadi lebih mudah mengontrol anak saat menggunakan PC dibandingkan kalau pakai laptop atau tablet. Lalu, untuk kebutuhan PC di sekolah, kantor, kampus, perpustakaan, atau instansi lain, ini cocok banget. Apalagi yang satu ini lebih hemat listrik kalau dibandingkan dengan sebuah PC desktop konvensional. Ya, jadi lagi-lagi Advance sukses ya menghadirkan AIO PC yang luar biasa menarik ya. Rasanya dari semua kemampuannya dan dari hasil pengujiannya, yang satu ini sangat layak untuk dipertimbangkan kalau kalian membutuhkan sebuah AIO PC. Saya Dedi Irfan, Jakarta Ribut TV.